Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahkama bikitabihi usula syari'atil gharra wa fassala bi khitabihi furu'a syari'ati samhatil bayda wa karramana bi talabil ilmi alladzi huwa afdalul amal wa 'allamana tafsila ahkamihi allati hiya munafus sa'adati wa ghayatul amal. Wawaffaqana ila ittiba'i manhaji khairin nabiyyin wa imamil mursalin. Fasalatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu ila sairil umam bi asyrafil milal wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'al, amma ba'd. Pemirsa hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, tiada bosan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebegitu banyak dan luar biasanya Allah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya alhamdulillah Allah masih memberikan kita keimanan dan juga ketakwaan, sehingga senantiasa menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Maka pada hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, bersama dengan saya Kevin Damara, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI Jakarta, melalui video yang sederhana ini dalam rangka memenuhi tugas presentasi mata kuliah ayat-ayat muamalah yang walaupun dengan durasi yang singkat semoga tetap bisa memberikan manfaat. Maka kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami yaitu Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Sofwan Jauhari LCMAG. Adamallahu alaihi ni'amas sihah wal afiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, salah satu ciri khas ajaran Islam terkhusus dalam bidang muamalah adalah bahwa Al-Quran tidak hanya mengatur transaksi keuangan dari segi hukumnya saja, tetapi juga melihat aspek moralitas, amanah, dan juga keadilan sosial. Kita melihat hal itu tentu dengan sangat jelas pada rangkaian ayat muamalah di penghujung daripada surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, khususnya di ayat 282, sudah sangat berbicara panjang lebar tentang utang piutang. Bagaimana pencatatan akad, kehadiran para saksi, kejelasan administrasi, dan juga tanggung jawab moral bagi setiap pihaknya. Setelah seluruh daripada sistem keamanan transaksi ini ditegaskan di ayat 282, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menurunkan ayat tentang rohan yang sebagai mekanisme alternatif ketika pencatatan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiba. Jika kamu ternyata berada di dalam suatu perjalanan dan tidak mendapatkan seseorang untuk mencatat, maka apa yang perlu dilakukan? Farihanum makbudah. Yaitu hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu.
Namun jika sebagian kamu saling percaya, maka hendaklah yang dipercaya itu untuk menunaikan amanahnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini datang bukan untuk menjadikan rohan sebagai akad yang berdiri sendiri. Ayat ini hadir sebagai solusi ketika dalam keadaan pencatatan itu tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan, terutama ketika dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, di mana penulis akad sulit ditemukan, saksi pun terbatas, dan sarana administrasi belum memadai. Nah, terkhusus ketika zaman dahulu ya, tentu ya, safar itu adalah keadaan di mana timbul banyak kesulitan di dalamnya. Maka rohanlah atau pegadaianlah ditempatkan sebagai pengganti daripada fungsi pencatatan agar hak kedua belah pihak itu tetap terjaga dan terlindungi. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat farihanum maqbudah yang berarti jaminan itu harus benar-benar berada di dalam penguasaan pihak yang memberikan utang dengan yang jelas dan juga legal. Ya, tujuannya bukan untuk merampas. Tujuannya bukan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetapi tidak lain adalah untuk menjaga perselisihan agar tidak terjadinya klaim secara sepihak. Kemudian beliau juga menukil riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggadaikan baju besinya kepada salah seorang Yahudi, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyin ta'aman, ya, warohanahu dir'ahu min hadidin, ya. Secara lafaz, ya, dan secara makna adalah suatu ketika baginda Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan secara tempo, ya. Maka praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi pesan penting bahwa rohan bukan alat menekan orang yang berhutang, tetapi menjadikannya sebagai mekanisme keamanan dalam bertransaksi yang tetap menjaga martabat dari si debitur itu sendiri. Kemudian secara bahasa, rohan berarti sesuatu yang ditahan karena terkait dengan sebuah hak. Sedangkan kata makbudah di sini menunjukkan bahwa jaminan itu berada di dalam penguasaan yang jelas. Dengan kata lain, Al-Quran tidak hanya mensyaratkan adanya jaminan, tetapi juga kepastian posisi hukum dari jaminan tersebut. Dan ini adalah bentuk pencegahan agar tidak terjadinya sengketa ekonomi, ya, agar tidak timbulnya konflik atau perselisihan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, puncak nilai etis dari ayat ini bukan hanya pada jaminannya saja, melainkan juga di dalam kalimat berikutnya, yaitu fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu, yaitu jika sebagian kamu saling percaya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Disinilah para pemirsa sekalian, Al-Quran mengingatkan kita bahwa sistem dan prosedur hukum tidak boleh mematikan ruh kepercayaan. Rohan boleh digunakan, jaminan boleh diambil sebagai pengaman transaksi, tetapi nilai tertinggi dalam muamalah tetaplah amanah, kejujuran, dan tentu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohan akan melindungi transaksi dari risiko. Namun,
amanah dan kejujuran itulah yang melindungi manusia dari terjadinya pengkhianatan. Dan ayat ini juga membaca realitas sosial ekonomi dengan sangat halus. Ya, dalam kebanyakan kasus di mana pemberi utang itu berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Sementara penerima utang itu berada pada posisi yang rentan. Nah, disinilah para pemirsa sekalian, rohan hadir sebagai penyeimbang. Yang dimana hak kreditur aman dari risiko dan martabat debitur pun tetap terlindungi. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa rohan bukan sarana mengambil manfaat dari barang jaminan. Rohan bukan alat menekan orang yang kesulitan. Tetapi rohan hadir sebagai atau untuk menahan hak sementara agar keadilan itu tetap terjaga. Maka pemirsa sekalian dimanapun berada, jika kita memandangnya dengan perspektif maqasidus syariah, rohan ini berkaitan langsung dengan yang namanya hifzul mal. Apa itu hifzul mal? Yaitu penjagaan harta. Namun penjagaan harta di sini juga tidak bersifat mekanistik. Ia berjalan seiring, ya, bersandingan juga dengan penjagaan martabat manusia, yaitu hifzul ard, ya, hifzul ardi. Barangnya ditahan, tetapi kehormatannya tidak direndahkan. Hak kreditur dijaga, tetapi debitur tidak dipermalukan. Inilah bentuk dan nilai keadilan yang termaktub di dalam Al-Quran. Keamanan ekonomi tidak boleh dibayar dengan keruntuhan atau hilangnya sifat kemanusiaan. Kemudian setelahnya yang juga menjadi penutup daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dengan kalimat atau dengan potongan ayat wal yattaqillaha rabbahu. Wal yattaqillaha rabbahu. Artinya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, ini bukan sekedar kalimat penutup, melainkan juga penegasan bahwa transaksi ekonomi tidak pernah terlepas dari yang namanya tanggung jawab spiritual. Di dalam Islam, amanah itu bukan hanya menjadi norma sosial, melainkan juga ibadah. Setiap harta kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan hanya harta, tetapi segala sikap, segala perbuatan, ya, baik itu sikap, ucap, dan lain sebagainya, tentu akan dipertanggungjawabkan ketika di hari akhir kelak nanti, ya. Jika nilai-nilai ini kita bawa ke praktik modern, ya, maka bentuknya seperti halnya pegadaian syariah, lembaga pembiayaan, atau skema rohan kontemporer. Maka rohan hanya benar-benar sejalan dengan Al-Quran apabila biayanya proporsional, mekanismenya transparan, barang gadai tidak disalahgunakan, dan martabat sosial debitur tetap terjaga. Nah, tetapi ketika rohan berubah menjadi instrumen komersialisasi kerentanan, ketika biaya menekan, prosedurnya malah mempersulit, dan jaminan dijadikan sumber profit, maka walaupun akadnya benar, tetapi ia telah menjauh dari ruh ayat pada tingkat nilai dan juga keadilan. Rohan itu tidak diturunkan untuk memperberat orang yang lemah. Rohan diturunkan untuk menegakkan keamanan bersama dan juga keadilan antar sesama pihak yang melakukan transaksi tersebut. Karena itu, pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ayat rohan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 ini tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga membangun arsitektur etika ekonomi Qur'ani, menjaga hak, mencegah sengketa,
menumbuhkan amanah, melindungi martabat, dan menyeimbangkan relasi kekuasaan di dalam transaksi. Selama rohan dijalankan dalam koridor amanah dan juga untuk menciptakan kemaslahatan, ia menjadi bagian dari tujuan besar syariat Islam. Namun ketika ia berubah menjadi alat dominasi dan menjadi penekan terhadap pihak yang lemah, maka sesungguhnya melalui ayat ini ya Al-Qur'an sedang mengingatkan kita bahwa ruh amanah dan keadilan belum benar-benar ditegakkan di dalamnya. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dengan video yang sederhana, dengan durasi yang singkat, jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika adanya kesalahan, maka itu mutlak dari diri saya pribadi. Atrukukum fi riayatillahi wa amanih. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.